Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Senin lagi ya dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan sedulur papat teman-teman Senin lagi. Yuk kari ngomong ya. Kita seperti ini. Kalau kita bicara dengan orang ya, kita menggunakan mulut ya. Kita paham ini dulu ya. Kalau kita bicara dengan makhluk gaib ya, dengan entitas energi, itu menggunakan batin ya. Jadi dua ini harus anda tanamkan gitu ya. Jangan sampai ketika Anda katakanlah berkomunikasi dengan makhluk halus, berkomunikasi dengan entitas energi, itu Anda menggunakan komunikasi lahir, tidak sambung ya. Karena apa? Sudah beda frekuensi. Ada juga ya, Anda tidak tahu bahasanya ya. Misalkan ya, Anda komunikasi dengan kucing ya, Anda tidak akan bisa mengerti bahasanya ketika Anda menggunakan mulut Anda. Cing misalnya kucingnya namanya Pak Ijo, Pak Ijo, sini Pak Ijo, sini. Itu akan lama ya. Tapi ketika Anda menggunakan komunikasi bahasa energi, Anda akan bisa merasakan ya. Kucing pun juga akan bisa merasakan bahasa yang Anda pancarkan dari energi. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita ini mau berkomunikasi dengan sedulur papat ya, teman-teman sedulur lagi, gunakan bahasa batin. Nah, tapi yang perlu Anda lakukan adalah melatihnya. Yang pertama adalah melatih bagaimana Anda ini bisa dekat ya, bisa berkomunikasi, bisa dekat. Istilahnya itu apa ya, terbiasa gitu ya, membiasakan diri gitu ya. Misalkan Anda punya kucing ya, Anda biasakan mbok elus-elus, mbok pakani, mbok kei ngombe, mbok keloni misalnya ya, turu ya. Kalau tidur itu mbok ajak turu gitu ya, di samping Anda sambil dilus-elus dan tidur. Nah, nanti akan terbentuk simetri ya, nanti akan terbentuk ikatan batin. Lah, menggunakan ikatan batin inilah yang Anda harus lakukan. Tapi dengan sedulur papat ini tidak cukup kita ini hanya membentuk ikatan batin ya, tapi kita juga harus meningkatkan kekuatan batin, kekuatan energi dari sedulur papat ini melalui laku-laku ibadah dan tirakat. Ya memang seperti itu, memang prosesnya berat gitu ya, memang prosesnya lama gitu ya. Tapi kalau Anda memiliki basic dasar ya, basic dasar Anda ini terbiasa ibadah ya, terbiasa tirakat, maka itu pun juga tidak akan lama gitu ya. Proses itu tidak lama. Tapi kalau Anda tidak terbiasa ibadah, tidak terbiasa, alhamdulillah, tirakat juga tidak terbiasa, nanti Anda akan kesulitan ya, kesulitan untuk masuk ke dalam frekuensi energi. Karena apa? Ya Anda tidak biasa ya, tidak biasa melatihnya. Orang ibadah, orang spiritual, orang tirakat itu sebenarnya masuk ke dalam frekuensi energi. Jadi ketika dia itu berdoa, ketika ikut tirakat, dia itu sebenarnya masuk ke dalam frekuensi energi, masuk ke dalam frekuensi batin, mengendalikan batin ya, mengistirahatkan pikiran sehingga mata batinnya terbuka. Akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan sedulur papat. Nah, basicnya di sana ya. Jadi pancer Anda ya, sedulur papat ini kan sisi gaib ya, pengendalinya itu adalah pancer. Jasad Anda ini, pikiran Anda ini pengendalinya. Lah inilah yang dilatih ya. Apa cara nih Anda ini bisa fokus, bisa masuk ke alam frekuensi energi dengan puasa, dengan wirid, zikir, meditasi ya. Wirid, bukan wiridnya yang membuat Anda bisa melihat ya, bisa berkomunikasi, bukan ya, tapi teknik ketika Anda menjalani laku wirid
Ya, nanti beda kalau Anda wirid berdasarkan wiridnya. Maka yang komunikasi yang Anda bangun itu adalah melalui perantara makhluk yang namanya kodam. Ya, tapi ketika teknik wiridnya, nah contoh misalkan ya, Anda baca 100 kali. Maka Anda masuk ke dalam frekuensi energi lama. Anda baca 1000 kali sampai 10.000 kali, maka Anda masuk ke dalam frekuensi energi cepat. Di dalam jumlah wirid yang banyak tadi, itu Anda akan dikondisikan masuk ke dalam frekuensi energi. Lah kondisi semacam inilah yang akan membantu Anda untuk bisa selaras ya dengan frekuensi makhluk halus, frekuensi kodam, frekuensi sedulur papat. Nah, frekuensi sedulur papat ini lebih halus. Ya, lebih halus daripada frekuensi kodam dan makhluk halus ya. Nah, contoh ini pancer Anda. Ya, sedulur papat di sini. Kodam di atasnya lagi. Makhluk halus di atasnya lagi. Ya, jadi ketika Anda proses melihat makhluk halus, melihat sedulur papat, Anda akan melewati dimensinya kodam. Nah, biasanya orang ini terjebak di sini. Oh, ini adalah sedulur papat saya, padahal itu adalah kodam dan makhluk halus itu bisa menyerupai diri Anda. Loh ya, banyak orang terjebak ini. Orang tidak pernah laku, tidak pernah tirakat, tiba-tiba ya bisa melihat sedulur papatnya, itu impossible. Ya, secara logika itu impossible. Karena apa? Frekuensinya itu lebih dalam. Ya, tapi kalau melihat makhluk halus, melihat kodam itu masih memungkinkan. Tidak perlu dilatih. Masih memungkinkan. Nah, makanya biasakan ya untuk mengenali sedulur papat Anda dengan cara apa? Menggunakan ya, menyapa di dalam segala aktivitas Anda. Ketika ini Anda lakukan secara terus-menerus, maka Anda akan bisa merasakan, oh ini sedulur papat, oh ini kodam, oh ini makhluk halus ya. Jadi semua itu butuh latihan. Harus sabar ya. Saya dulu melatihnya ya, sebenarnya tidak melatih saya sebenarnya ya. Saya hanya tirakat tok teman-teman ya, tirakat ya, ibadah dan tirakat. Nah, kebetulan secara teori saya sudah memahami gitu loh ya. Tapi secara praktek saya belum memahami. Tapi tirakat, basic tirakat saya kuat gitu. Waktu itu. Nah, terus ketemu dengan teman yang membahas itu gitu loh ya. Ketemu teman yang membahas itu untuk memfungsikan sedulur papat. Tak coba saat itu langsung berhasil. Ya. Nah, terus tak tingkatkan sampai dengan ketemu. Nah, itu kurang lebih 5 tahun, teman-teman ya. Laku tirakatnya saya lakukan 5 tahun. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.